Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvindi Fadliyah dari Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan metode case review yang berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga dengan tuberkulosis paru pada wilayah kerja Puskesmas Sempaja, Samarinda. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran tempat penelitian, yaitu di Puskesmas Sempaja, Samarinda yang bertempat di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim di depan pintu masuk Gor Sempaja, yang diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1985. Gedung Puskesmas Sempaja sendiri terdapat 8 ruangan dengan fasilitas listrik atau PLN dan sumur gali. Di belakang Puskesmas Sempaja terdapat 4 rumah dinas yang terbuat dari kayu yang ditempati oleh dokter, perawat, dan juga bidan. Jumlah posyandu yang terdapat di Puskesmas Sempaja ada 5, yaitu yang pertama Posyandu Bayur, Pinang Seribu, Gunung Cermin, Gunung Malang, dan juga Anggur. Selanjutnya adalah pengkajian pada klien pertama yang bernama Tuan E, yang beralamat di Jalan Pramuka 5B, berusia 28 tahun dengan status imunisasi lengkap, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Keadaan umum tampak lesu dan mengeluh batuk selama 5 bulan terakhir, yang bersuku Banjar. Pekerjaan klien sendiri adalah swasta. Tugas perkembangan keluarga saat ini adalah keluarga dengan anak dewasa. Selanjutnya pada klien kedua yaitu Nyonya S dengan alamat Jalan Eri Suparjan, Gang Asolmat 3, berumur 36 tahun, suku Bugis, pekerjaan berjualan di pasar, status imunisasi lengkap. Keadaan umum pucat, berat badan menurun selama 3 bulan terakhir, mengeluh batuk berdarah pada malam hari, memiliki riwayat alergi dingin. Tugas perkembangan keluarga pada saat ini adalah anak dengan prasekolah. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada klien pertama yaitu 1. Defisit pengetahuan tentang penyakit TB paru berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan TB paru. Yang kedua adalah bersihan jalan nafas berhubungan dengan spasme jalan nafas. Yang ketiga adalah resiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan pada klien kedua, yaitu defisit pengetahuan tentang penyakit TB paru berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kedua adalah bersihan jalan nafas berhubungan dengan spasme jalan nafas. Yang ketiga adalah hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Yang keempat, risiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor ekonomi. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah defisit pengetahuan tentang penyakit TB paru. Berdasarkan data hasil pengkajian tentang kurang pengetahuan pada kedua klien, diketahui keluarga kurang terpapar informasi tentang penyakit dan tidak terlalu tahu secara rinci tentang penyakit tuberkulosis paru. Kurang pengetahuan tentang penyakit tuberkulosis paru dari kedua klien disebabkan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan tuberkulosis paru dan cara merawat anggota yang sakit. Menurut penulis, hal ini sesuai dengan teori oleh Jojo Di Broto tahun 2009 yang menyatakan peran keluarga dalam pencegahan penularan TB paru sangatlah penting, karena salah satu tugas dari keluarga adalah melakukan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit dan mencegah penularan pada anggota keluarga yang sehat. Yang kedua adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Berdasarkan data hasil pengkajian tentang bersihan jalan nafas tidak efektif pada kedua klien yang ditandai dengan batuk yang bercampur dengan dahak yang tertahan pada saluran pernafasan. Menurut penulis, dari data kedua klien menunjukkan gejala yang sama tentang bersihan jalan nafas tidak efektif, yaitu keluhan batuk dan terdapat sekret yang tertahan. Hal ini sesuai dengan teori Effendi 2017 yang menyatakan tanda dan gejala dari tuberkulosis paru adalah batuk selama 2 minggu atau lebih, batuk disertai dahak bercampur dengan darah. Yang ketiga, resiko defisit nutrisi. Berdasarkan data hasil pengkajian tentang nutrisi pada kedua klien, adanya resiko kekurangan
Kebutuhan nutrisi pada klien ditandai dengan klien yang mengalami penurunan nafsu karena mual. Menurut penulis, ini sesuai dengan teori penelitian Feby pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa pasien tuberkulosis paru barangkali mengalami penurunan status gizi. Bahkan dapat menjadi status gizi buruk bila tidak diimbangi dengan diet yang tepat. Beberapa faktor yang berhubungan dengan status gizi pada pasien TB paru adalah tingkat kecukupan energi dan protein, perilaku pasien terhadap kesehatan, lama penderita TB paru, serta pendapatan per kapita pasien. Yang keempat adalah hipertermia. Berdasarkan data hasil pengkajian tentang ketidakseimbangan termoregulasi pada tubuh klien 2, adanya hipertermi ditandai dengan klien mengeluh, menggigil kedinginan pada malam hari. Menurut penulis, hal ini sesuai dengan teori penelitian Raihan pada tahun 2014 yang mengatakan gejala klinik tuberkulosis terdapat menjadi 2 golongan, yaitu gejala lokal dan gejala sistemik. Gejala sistemik berupa demam dan gejala sistemik lain yakni malaise, keringat malam, anoreksia, dan berat badan menurun. Bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil studi kasus asuhan keperawatan keluarga dengan tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Sempaja Samarinda, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengkajian yang didapatkan dari klien 1 dan klien 2 dengan tuberkulosis paru didapatkan tanda dan gejala yang sama. Ada beberapa keluhan pada klien 1 juga terjadi pada klien 2. Namun, pada klien 2 terdapat keluhan yang berbeda, yaitu seringnya menggigil pada malam hari dan demam tinggi, dan tidak terdapatnya ventilasi yang baik pada rumah klien 2. Yang kedua yaitu diagnosa keperawatan yang didapatkan pada klien 1. Peneliti menemukan 3 diagnosa keperawatan yang dapat diangkat, sedangkan pada klien 2 terdapat 4 diagnosa keperawatan yang dapat diangkat. Diagnosa yang sama di antara klien 1 dan klien 2 adalah defisit pengetahuan, bersihan jalan nafas, dan risiko kekurangan nutrisi. Pada klien 2 terdapat 1 diagnosa yang berbeda, yakni hipertermia. Yang ketiga yaitu intervensi, yang digunakan dalam kasus pada kedua klien dengan teori hampir sama. Semua intervensi setiap diagnosa dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Yang keempat adalah implementasi. Implementasi keperawatan ditentukan secara bersama-sama dengan keluarga sehingga keluarga dapat memahami masalah yang terjadi pada keluarga itu sendiri. Perencanaan berupa tindakan yang akan dilakukan untuk mencegah masalah yang belum terjadi maupun mengurangi akibat yang ditimbulkan dari masalah yang sudah terjadi. 5. Evaluasi keperawatan yang dilakukan pada klien 1 dan 2 berdasarkan kriteria hasil yang telah disusun. Diagnosa yang teratasi pada klien 1 yaitu masalah defisit pengetahuan, sedangkan evaluasi akhir yang dilakukan pada klien 2 berdasarkan kriteria hasil yang telah disusun. Diagnosa yang teratasi pada klien 2 yaitu defisit pengetahuan dan hipertermia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.